Bagaimana jika pesan paling kuat yang bisa disampaikan seorang pria adalah dengan diam? Bukan karena kelemahan, bukan karena mundur, melainkan karena hilangnya jejak tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, tanpa reaksi, hanya kesunyian yang menggema, dingin, dan tak terhancurkan. Ketika seorang pria memutuskan untuk tidak lagi memberi akses pada dirinya, kamu mungkin berpikir dia meninggalkanmu. Mungkin saja, tapi yang sebenarnya membuatnya hancur bukanlah kenyataan bahwa kamu kalah, melainkan kenyataan bahwa kamu tidak mengejarnya. Kamu tidak berteriak, tidak mencoba membuktikan nilaimu. Kamu menghilang, dan itu adalah hal yang tidak pernah dia duga. Dia menginginkan respons, dia menginginkan perhatianmu, dia menginginkan kekacauan. Tapi bagaimana jika kamu merampas semuanya darinya dan tidak memberi apa-apa? Ketidakadaan itu lebih sakit daripada kata-kata apapun. Jika kamu lelah selalu menjadi orang yang memohon, selalu menjangkau, selalu dipermainkan, video ini untukmu. Karena diam yang sesungguhnya adalah senjatamu yang terakhir. Hari ini kamu akan belajar bagaimana menggunakannya seperti seorang pria yang tahu nilainya. Komentari dia kehilangan akses jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Dukung saluran ini agar kebenaran ini bisa sampai ke setiap pria yang telah dimanipulasi, dibuang, dibohongi, dan ditinggalkan dalam kehancuran. Dukunganmu berarti lebih banyak kebenaran, lebih banyak pria yang merebut kembali hidup mereka. Mari kita sebarkan pesan ini kepada ribuan orang. Nomor 1. Dia ingin kamu memberi reaksi. Dia ingin melihat namamu muncul di layar ponselnya, bukan karena dia merindukanmu, tetapi karena dia ingin tahu jika dia masih memiliki sebagian darimu, sebuah bagian dari perhatian, emosionalmu, egomu, dan ketenanganmu. Ketika seorang wanita pergi, hal pertama yang harus kamu lakukan bukanlah bertanya mengapa, bukan memohon penjelasan, bukan berdebat, menangis, atau menulis pesan panjang, tetapi berhenti sepenuhnya. Hapus semua energimu dari kehidupannya, seolah-olah dia tidak pernah ada, bukan karena kebencian atau dendam, tetapi karena seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak akan memberi kekuatannya kepada seseorang yang sudah meninggalkannya. Jika kamu menyadari bahwa medan perang yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang dia lakukan, melainkan pada apa yang kamu lakukan selanjutnya, maka kamu mulai merebut kembali maskulinitasmu. Berikut caranya. Pertama, hapus nomornya dari ponselmu, bukan untuk drama, tetapi karena disiplin dimulai dengan menghindari godaan untuk mundur. Jika kamu berpikir, bagaimana jika dia menghubungiku? Maka kamu sudah kalah dalam permainan ini, karena kamu masih membangun hidupmu di sekitar tindakan hipotetisnya, bukan proses penyembuhanmu yang nyata. Kedua, berhenti memeriksa ceritanya, menyukai postingannya, atau peduli dengan apa yang dia lakukan. Setiap kali kamu mengecek, kamu memberi sinyal kepada pikiranmu bahwa validasinya masih menjadi kecanduanmu. Itu bukan hanya kelemahan mental, tetapi keruntuhan spiritual. Jika kamu ingin merebut kembali kekuatanmu, ingatlah bahwa matamu dan perhatianmu adalah mata uang yang berharga, dan kamu tidak boleh menghabiskannya untuk seseorang yang telah menjauh darimu, seperti barang yang terlupakan di mesin penjual otomatis. Ketiga, jangan hubungi teman-temanmu hanya untuk mengeluh atau menganalisis setiap kata yang dia ucapkan. Itu hanya gosip emosional yang dikemas sebagai proses penyembuhan. Itu tidak membuatmu lebih bijak, tetapi membuatmu bergantung pada validasi eksternal untuk membenarkan rasa sakitmu, padahal kenyataannya rasa sakitmu tidak perlu dibenarkan, melainkan perlu diubah. Dan perubahan itu dimulai ketika kamu duduk sendirian dalam kesunyian, membiarkan patah hati menjadi guru, bukan trauma. Langkah keempat adalah jujurlah pada dirimu sendiri tentang siapa dia sebenarnya. Bukan siapa yang kamu harapkan, bukan versi fantasi yang kamu bangun di pikiranmu, tetapi dia yang sebenarnya. Apakah dia menghormati, menghargai, dan berkomitmen padamu? Jika jawabannya tidak, berhenti membayangkan kembalinya dia, karena yang kamu rindukan adalah versi dirinya yang tak pernah ada. Bertahan pada ilusi hanya akan menunda evolusimu. Dan sekarang perubahan pola pikir, berhenti melihat diam sebagai ketidakaktifan, dan mulailah melihatnya sebagai tindakan yang penuh makna.
Diam bukanlah pasif, diam adalah kehadiran. Itu adalah kehadiran yang membangun kembali pikiranmu, mengokohkan identitasmu, mengakar ulang nilai-nilaimu, dan mengingatkan jiwamu bahwa nilaimu tidak pernah dipertanyakan. Hanya kenangan tentang nilai tersebut yang dipertanyakan. Nomor 2, diam menghancurkan kendalinya. Diam bukanlah ketidakhadiran tindakan, itu adalah langkah paling strategis yang dapat diambil seorang pria saat menghadapi kekacauan emosional. Jika kamu menganggap diam sebagai ketidakpedulian, berarti kamu belum memahami bahwa kendali bukan soal keributan, dominasi, atau konfrontasi, melainkan kemampuan untuk menentukan kedamaian dalam hidupmu. Ketika seorang wanita pergi, yang dia harapkan bukanlah diam, tetapi respons. Karena respons adalah bukti bahwa dia masih memiliki akses ke energi dan perhatianmu. Itulah sebabnya diam menghancurkan kendalinya, karena itu memutuskan aliran emosionalnya dan memaksanya untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Tempat yang biasanya dihindari banyak wanita, terutama ketika mereka tahu mereka baru saja meninggalkan pria yang terlibat emosional. Dalam pikirannya, dinamika emosional itu adalah miliknya untuk dimanipulasi. Dia bisa pergi, mundur, menggoda orang lain, menjelajahi pilihan lain, dan tetap membuatmu tetap emosional, tersedia, dan menunggu validasinya. Namun ketika kamu benar-benar diam, dan maksud saya tanpa postingan, tanpa terlihat, tanpa reaksi, tanpa teks, semoga kamu baik-baik saja, tanpa sinyal sosial pasif, tanpa tanggapan terhadap godaannya, kamu menghapus audiensnya. Begitu seorang wanita kehilangan pria yang memberi makan egonya, saat dia tidak lagi bisa melihatmu menderita langsung, disitulah kendalinya mulai runtuh. Sekarang, dia bukan lagi pusat perhatianmu, dan wanita sangat peka terhadap perubahan perhatian. Mereka merasakannya seperti tarikan gravitasi, mereka merasakannya dalam setiap energi, dan kekosongan yang tercipta oleh kesunyianmu menjadi lebih keras dari argumen atau ekspresi emosional apapun. Apa yang perlu kamu lakukan untuk memastikan bahwa diammu benar-benar menghancurkan ilusi kendalinya, bukan hanya menjadi kebisingan yang tidak berarti? Pertama, kamu harus berkomitmen untuk benar-benar menghilang, bukan setengah-setengah, bukan mungkin aku akan melihatnya sesekali, atau mungkin aku masih akan posting agar dia tahu apa yang dia lewatkan. Tidak, benar-benar menghilang dengan tegas. Karena begitu kamu melanggar diam itu sedikit saja, kamu memberinya benang untuk menarik, dan percayalah, dia akan menariknya, bukan untuk membangun kembali cinta, tetapi untuk menguji apakah dia masih bisa membuatmu tergerak. Dan tugasmu adalah menolak godaan itu, lapar akan kehadiranmu. Ketika dia membuka pesan langsungnya dan tidak melihatmu, ketika dia memposting reel menggoda dan namamu tidak ada di bagian yang menonton, ketika teman-temannya bertanya, apa yang terjadi dengan dia? Dan dia tidak punya jawaban, disitulah penyesalan mulai meresap. Penyesalan hanya muncul dalam kesunyian, bukan dalam percakapan. Nomor 3, dia akan mencoba menarikmu kembali. Dia akan berusaha untuk menarikmu kembali, bukan karena dia telah berubah atau menyadari betapa berharganya dirimu, tetapi karena diammu menciptakan kekosongan yang tidak bisa dia kontrol. Pengendalian adalah inti dari kekuatan emosional dalam setiap hubungan, apalagi jika wanita terbiasa menjadi pusat perhatian pria. Ketika sorotan itu hilang, ketika dia tak lagi melihat dirinya tercermin dalam perhatianmu, responsmu, atau tindakanmu, itu menjadi sesuatu yang tak bisa ditahannya. Bukan karena cinta, tetapi karena egonya. Disinilah kebanyakan pria gagal. Ini adalah ujian yang mereka tidak siapkan dengan baik. Karena diam bukanlah langkah terakhir, itu adalah langkah awal. Ketika dia kembali dengan isyarat-isyarat kecil, pesan samar, teks cekatan, foto lama yang dia tag, atau cerita pasif dengan kutipan sedih tentang kehilangan, kamu harus melihatnya dengan jelas. Itu adalah perangkap untuk menarikmu kembali ke dalam orbitnya. Jebakan yang dirancang untuk menguji apakah kamu masih peduli, apakah kamu masih mengejarnya, apakah diammu itu nyata atau sekadar pertunjukan. Dan responsmu atau ketidakpedulianmu
akan menentukan apakah dia menghormati kamu atau hanya ingin merebutmu kembali. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika dia mencoba menarikmu kembali? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena ketika dia menghubungimu setelah menghancurkan hatimu, itu bukan tugasmu untuk membuka pintu yang dia tutup. Bukan peranmu untuk memberikan kenyamanan emosional pada seseorang yang telah meninggalkan cintamu. Jika kamu sedikit pun terlibat, kamu hanya memvalidasi perilakunya dan mengajarinya bahwa dia bisa membuangmu begitu saja dan tetap mendapat energimu kapan saja. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa wanita tidak menghormati pria yang emosinya bisa dipermainkan. Jika dia tahu bahwa dia bisa mengusirmu, menggoda orang lain, memposting jebakan goda, mengeksplorasi pilihan lain, lalu kembali dengan pesan lembut dan memasuki hidupmu lagi, seperti tidak ada yang terjadi, kamu tidak lagi menjadi pria di matanya. Kamu hanya menjadi keset, dan itu bukan hanya berbahaya secara emosional, itu merusak kestabilan psikologismu, karena bawah sadarmu mulai mengaitkan rasa sakit dengan penghargaan, pengabaian dengan koneksi, dan cinta dengan kekacauan. Ini mengubah sistem sarafmu untuk mencari pola yang beracun, dan kamu mulai berpikir bahwa mengejar seseorang yang melukaimu adalah hal yang normal, padahal itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini adalah dengan tetap tidak peduli ketika dia muncul kembali. Tidak marah, tidak pasif-agresif, tidak sarkastik, tetapi benar-benar tidak peduli. Karena stoikisme sejati bukanlah berpura-pura tidak merasa, tapi tetap tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak mendukung tujuan lebih tinggi dari dirimu. Yang mendukungmu adalah kejelasan, kedamaian, dan pertumbuhan, bukan percakapan berputar dengan seseorang yang meninggalkanmu saat itu benar-benar penting. Nomor 4. Penyesalan datang saat kamu menghilang. Penyesalan bukan datang saat kamu terlibat dalam debat, mencoba menjelaskan, atau memohon. Penyesalan datang ketika dia mulai menyadari bahwa jaring pengaman emosional yang selama ini dia andalkan telah hilang begitu saja, tanpa ada suara. Ketika dia membuka ponselnya dan tidak ada lagi pesan darimu yang belum terbaca, tidak ada reaksi terhadap cerita-ceritanya, tidak ada komentar, tidak ada like, tidak ada perhatian sedikit pun, hanya ketenangan. Ketenangan yang murni, menakutkan, dan tak terbantahkan. Dan dalam ketenangan itu, dia dipaksa untuk menghadapi gema dari keputusan-keputusan yang telah dia buat. Karena apa yang dia anggap sementara, ternyata diammu menjadi permanen. Dan permanen adalah sesuatu yang tidak pernah dia perhitungkan sebelumnya, karena sebagian besar pria akan retak. Kebanyakan pria akhirnya akan mengungkapkan sesuatu, mengirim pesan, atau melakukan sesuatu untuk mengatasi kehampaan itu. Namun ketika kamu menghilang dengan disiplin, martabat, tanpa pengumuman atau drama, hanya menghilang, kamu mengubah seluruh persamaan emosional, dan perubahan itulah yang membuka pintu penyesalan. Bukan karena dia ingin mencintaimu lagi, tapi karena dia sadar bahwa dia tidak lagi memiliki akses ke energi, kebaikan, dukungan, dan investasi emosionalmu. Dan bagi banyak wanita, kehilangan itu tidak terasa langsung. Itu terbangun seiring waktu, perlahan-lahan, seperti suara latar yang menjadi semakin tidak tertahankan saat dunia mulai sunyi. Inilah yang perlu kamu pahami. Ketika kamu tersedia secara emosional, ketika kamu hadir, merespons, reaktif, ekspresif, kamu memberi sinyal bahwa dia berarti, bahwa kehadirannya memiliki kekuatan atas emosimu. Namun ketika kamu memutuskan untuk diam, bukan karena kebencian, tapi karena rasa hormat pada diri sendiri, kamu menghilangkan kendali yang biasa dia tarik. Dan semakin lama kamu menghilang, semakin banyak keheningan itu terkumpul. Itu tidak memudar, malah tumbuh. Itu memperbesar. Itu menjadi tembok tak terlihat antara siapa kamu dulu dan siapa kamu sekarang. Dan setiap usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan reaksi darimu dan gagal, menambah lapisan baru pada tembok itu. Hingga akhirnya dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi menjangkau kamu. Bukan karena kamu memblokirnya, bukan karena kamu bersembunyi, tapi karena kamu tidak lagi berada di frekuensi emosional yang sama. Dan saat itulah
Dia mulai merasakan apa yang dulu kamu rasakan, keraguan, ketidakamanan, kerinduan. Namun kali ini itu miliknya, dan itu jauh lebih menyakitkan karena tidak terduga. Karena kamu tidak memohon, kamu tidak berusaha untuk memenangkan hatinya kembali, kamu tidak terjatuh dalam kebutuhan, kamu bangkit dalam diam. Dan diam itu kini berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Tapi itu hanya efektif jika kamu benar-benar menghilang, bukan dengan diam setengah hati, bukan dengan diam yang diselimuti harapan, tetapi dengan pemutusan emosional yang total. Untuk mencapainya, kamu harus melakukan hal yang ditakuti kebanyakan pria. Menghapus setiap jalan yang menghubungkan kedamaianmu dengan kehadirannya. Itu berarti tidak memeriksa pembaruan statusnya, tidak mengintip profilnya melalui akun palsu, tidak berbicara dengan teman-teman bersama tentang apa yang dia lakukan, tidak menyimpan foto atau hadiah hanya untuk berjaga-jaga. Kamu harus memperlakukan keheningan itu sebagai bahasa baru dari harga diri, dan gunakan setiap hari keheningan itu untuk membangun kembali dirimu menjadi pria yang tidak pernah sepenuhnya dihargainya. Bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Ini berarti menciptakan rutinitas yang begitu terstruktur, sehingga tidak ada ruang emosional untuk mengenang atau mundur. Bangun pagi, catat pikiranmu sebelum mereka menguasaimu. Pergi ke gym meskipun rasanya hampa di dalam, buat sistem dalam bisnismu yang memaksa pertumbuhan, kelilingi dirimu dengan pria-pria yang menantangmu, bukan yang membuatmu nyaman, dan tenggelam dalam buku, proyek, serta gairah yang pernah kamu tinggalkan saat mengejar validasi darinya. Karena ketika dia merasakan absensimu dan pada saat yang sama kamu membangun kerajaanmu, kontras itu menghantamnya 2 kali lipat. Dia tidak hanya merindukanmu, dia merindukan versi dirinya yang dulu berarti bagimu, dan sekarang versi itu tidak lagi memiliki akses. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan baginya. Menyadari bahwa kamu tidak lagi dapat dijangkau secara emosional, bahwa orang lain mungkin sekarang menerima versi dirimu yang dulu tidak dia hargai. Ini bukan tentang membuatnya cemburu, tetapi tentang memahami beban psikologis dari ketidakhadiran sejati. Ketidakhadiran sejati tidak datang dari pura-pura tidak peduli, itu datang dari telah berkembang begitu jauh melewati jangkauan emosionalnya. Sehingga bahkan jika dia mencoba kembali, dia harus menaiki tangga untuk menemui dirimu, dan tangga itu harus curam. Karena jika kamu membiarkannya kembali dengan mudah, kamu mereset siklus itu dan membatalkan semua kemajuanmu. Jadi ketika penyesalan menghantamnya dan dia mengirim pesan atau menghubungi melalui teman-teman bersama atau memposting sesuatu yang ditujukan padamu, tugasmu adalah tidak melakukan apa-apa. Tetap tidak tergoyahkan. Karena setiap tindakan tidak bergerak adalah pengingat bahwa kamu tidak lagi menari mengikuti ritme dia, dan semakin kamu menahan diri untuk tidak merespons, semakin dalam penyesalannya. Karena yang dia sesali bukan hanya kehilanganmu, tetapi kehilangan akses ke pria yang dulu melihatnya sebagai tak tergantikan. Dan satu-satunya cara penyesalan itu menjadi transformasi adalah jika kamu menunjukkan dengan keheningan bahwa akses itu harus diperoleh, bukan diberikan. Dan begitulah cara kamu mengontrol narasi, bukan dengan berbicara, tetapi dengan menghilang sepenuhnya, sehingga absensimu menjadi cermin yang tidak bisa dia hindari. Dan dalam cermin itu, dia melihat pilihan yang dia buat, cinta yang dia abaikan, kedamaian yang dia ganggu, dan pria yang dia anggap remeh. Jika dia kembali, itu tidak akan dengan kekuatan yang sama seperti dulu, karena dia akan tahu dinamika telah berubah. Jika dia tidak kembali, maka kamu telah menang, karena kamu telah membangun hidup di mana absensinya bukan lagi sebuah kehilangan, tetapi pelajaran. Dan itulah kekuatan menghilang dengan penuh disiplin dan harga diri. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kedamaianmu. Ketika kamu memilih untuk menghilang dan membangun hidupmu, kamu tidak hanya mendapatkan kembali dirimu, tetapi juga rasa hormat dari dirimu sendiri. Ingat, keheninganmu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Jika kamu merasa pesan ini bergema dalam jiwamu, dukung saluran ini dengan berlangganan, menyukai dan membagikannya. Setiap klik, setiap komentar, dan setiap like membantu menyebarkan pesan ini
kepada mereka yang masih terjebak dalam siklus keheningan yang belum mereka kuasai. Bersama, kita bangkit dengan disiplin, sembuh melalui pengendalian diri, dan tidak pernah lagi memohon cinta.